Kami datang dengan senyuman keseruan. Kami ada di ujung sana atau dari semak-semak dengan peluk dan senyum. Kami datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning kids, how are you today? Miss Ara hope we in good condition, healthy and happy. Amin ya robbal alamin. Okay, before we study, please prepare your book and stationery on the table. Okay, now are you ready for study? Okay, let's open your book, page number 152. Oke, silahkan dibuka bukunya. Halaman 152. Pembelajaran 3. Pembahasan materi bahasa Indonesia. Membuat kalimat tentang keragaman benda. Setelah mengetahui kosakata tentang benda, kamu dapat membuatnya menjadi sebuah kalimat. Sebagai contoh, kata jungkat-jungkit memiliki makna mainan bergerak-gerak turun naik atau naik turun. Lalu ada bangku, benda untuk tempat duduk. Contoh kalimat menggunakan kata-kata di atas adalah di taman bermain terdapat ayunan dan jungkat-jungkit. Lalu setelah lelah bermain, Ida beristirahat di bangku taman. Saat kita ingin membuat kalimat, kita harus mengetahui terlebih dahulu makna dari kosakata yang akan kita pakai. Kenapa begitu? Karena saat kita menggunakan kosakata yang tidak kita ketahui artinya, kalimat yang kita buat bisa jadi artinya rancu atau tidak ada artinya dan tidak bermakna. Jadi, saat kita ingin membuat kalimat, kita harus mengetahui makna dari kata benda atau kata dan kosakata yang akan kita pakai ya nak. Sekarang mari kita baca teks di halaman 153. Mengunjungi agrowisata. Sonia dan teman-teman pergi berkunjung ke agrowisata. Banyak yang dapat dilakukan di agrowisata, seperti melukis pemandangan dan menangkap ikan. Sonia dan teman-teman diberi kanvas dan peralatan melukis. Setelah melukis pemandangan, mereka menangkap ikan menggunakan jaring. Ikan yang tertangkap disimpan di ember. Sore hari, Sonia dan teman-teman pulang dengan perasaan senang. Nah, dari teks yang barusan kita baca, apakah ada kosakata yang anak-anak belum tahu maknanya atau belum diketahui artinya oleh anak-anak? Di bawah teks yang barusan kita baca bersama-sama, di sini ada perintah untuk menuliskan makna kata-kata berikut. Di sini ada 5. Yang pertama, agrowisata, terus yang bagian B pemandangan, C kanvas, D ember, dan E jaring. Nah, ayo kita cari arti kata-kata berikut atau makna kosakata berikut. Silahkan dibuka kamusnya ya nak. Agrowisata memiliki arti tempat wisata yang berkaitan dengan pertanian. Lalu yang B, pemandangan, memiliki makna keadaan alam yang indah. C, kanvas, yaitu kain kasar yang digunakan untuk melukis. D, ember, tempat air terbuat dari plastik. E, jaring, yaitu alat menangkap ikan. Oke, silakan ditulis di buku cetak anak-anak ya. Nah, sekarang anak-anak sudah mengetahui dari makna kosakata atau makna kata-kata yang tadi kita cari tahu artinya bersama-sama. Nah, sekarang kita sudah bisa membuat kalimatnya dengan mudah karena kita sudah mengetahui artinya. Sebagai contoh, kata agrowisata kita bisa membuat kalimat, aku dan kawan-kawan pergi ke agrowisata minggu lalu. Dan contoh-contoh lainnya ya nak ya bisa dibuat oleh anak-anak. Sekarang kita masuk ke materi pembelajaran SBDP, menjelaskan cara menggunakan bahan alam untuk membuat hiasan. Karya kerajinan dapat dibuat dari bahan alam dengan cara menempel. Selain bahan alam, kamu bisa memanfaatkan barang bekas, misalnya tempat tisu yang dihias dengan bahan alam. Bahan alam yang digunakan bisa
daun, dan bunga kering. Sedangkan barang bekas yang digunakan misalnya kotak sepatu bekas dan kotak lain-lainnya. Sekarang kita masuk materi matematika, menghitung hasil pembagian 3 bilangan. Pembagian 3 bilangan dilakukan secara berurutan. Perhatikan contoh berikut. Bu Ara baca soalnya terlebih dahulu ya nak. Bu guru membagikan 24 kertas kepada 3 kelompok siswa. Jadi 24 kertas kepada 3 kelompok. Bisa kita tulis 24 dibagi 3. Lalu kertas tersebut dibagi lagi kepada 2 anggota kelompoknya. Dibagi 2 lagi, berarti 24 dibagi 3 dibagi 2. Berapa kertas yang diterima setiap anggota kelompok? Penyelesaiannya seperti teks yang barusan kita baca. Dalam pembagian 3 bilangan dilakukan secara berurutan, jadi dikerjakan dari yang paling depan. Kita kerjakan dahulu, berarti yang 24 dibagi 3, yaitu hasilnya 8. Nah, yang terakhir dibagi 2 itu bagaimana mengerjakannya? Hasil dari 24 dibagi 3 kita tulis 8, baru kita turunkan yang dibagi 2, berarti 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Jadi kertas yang diterima oleh setiap anggota kelompok adalah 4 lembar. Sekarang kita mencoba untuk mengerjakan bersama-sama ya nak. Jadi sambil Bu Ara jelaskan, anak-anak silahkan mengerjakan di buku tulisnya ya. Untuk soal pertama yaitu 12 dibagi 2 dibagi 3. Untuk pembagian 3 bilangan seperti ini, kita mengerjakannya dengan 2 langkah. Langkah yang pertama, kita mengerjakan pembagian 12 dibagi 2. Masih ingat ya nak, 12 dibagi 2 itu sama dengan 12 dikurang 2 hingga berapa kali hasilnya 0. Nah, 12 bagi 2 hingga hasilnya 0 adalah dikurangi 2 sebanyak 6 kali. Seperti di gambar ya nak, 12 dikurang 2 hasilnya 10. 10 dikurang 2 hasilnya 8. 8 dikurangi 2 hasilnya 6. 6 dikurangi 4 hasilnya 2. Dan 2 dikurangi 2 hasilnya 0. Jadi 12 dibagi 2 sama dengan 6 karena kita mengurangi nominal 2 atau bilangan 2 sebanyak 6 kali. Setelah kita menemukan 12 bagi 2 hasilnya adalah 6, maka kita mengerjakan ke langkah kedua. Hasil dari pembagian yang pertama yaitu 6, kita bagikan dengan bilangan terakhir yang ada di soal, yaitu dibagi 3. 6 dibagi 3 sama dengan 6 dikurang 3 dikurang 3 hingga hasilnya 0. Atau 6 dibagi 3 sama dengan 2 karena 2 kali pengurangan dengan bilangan 3. Jadi hasil dari 12 dibagi 2 dibagi 3 adalah 2. Oke, untuk soal nomor 1 tadi yang 12 dibagi 2 dibagi 3, kira-kira anak-anak sudah paham? Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Di sini kita baca terlebih dahulu soalnya ya nak. Bu guru membagikan 48 buku kepada 6 kelompok siswa. Berarti 48 dibagi 6. Tiap kelompok terdiri dari 4 siswa, berarti kita bagikan lagi 4. Berapa banyak buku yang diterima tiap siswa? Maka untuk soal nomor 2 yang A, soalnya adalah 48 dibagi 6 dibagi 4. Seperti yang tadi kita kerjakan nomor 1, untuk mengerjakan pembagian 3 bilangan, kita mengerjakannya dengan 2 langkah. Langkah pertama kita mengerjakan 48 dibagi 6. 48 dibagi 6 sama dengan 48 dikurangi 6-nya berapa kali hingga hasilnya 0. Nah, di sini 48 dibagi 6 berarti sama dengan 48 dikurangi 6 sebanyak 8 kali. Karena saat pengurangan yang ke-8 hasilnya sudah menjadi 0. Berarti 48 dibagi 6 sama dengan 8. Untuk langkah yang ke-1 sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke langkah kedua. Hasil dari langkah 1 tadi adalah 8.
maka kita tulis 8 dibagi dengan soal yang pertama kali kita tulis, yaitu dibagi 4. Sekarang kita tinggal mengerjakan. 8 dibagi 4 adalah sama dengan 8 dikurang 4 dikurang 4 hingga hasilnya 0, atau 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi untuk soal nomor 2 yang A, soalnya adalah 48 dibagi 6 dibagi 4 memiliki hasil 2. Untuk matematika di halaman 158 bisa kita kerjakan seperti di halaman 155 yang barusan kita kerjakan seperti ini ya nak. Nah sekarang kita masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia lagi di halaman 156. Menuliskan ciri-ciri benda berdasarkan pengamatan. Untuk dapat menuliskan ciri-ciri benda dengan baik, lakukan pengamatan dengan teliti. Ciri-ciri benda meliputi bentuk, warna, wujud, dan kegunaan. Sebagai contoh, perhatikan contoh berikut. Di sini contohnya ada gambar bola. Mari kita tulis ciri-cirinya. Benda pada gambar adalah bola sepak. Ciri-ciri bola berbentuk bulat. Kulit bola termasuk benda padat. Udara di dalam bola termasuk benda gas. Permukaan bola licin dan dapat menggelinding. Kegunaannya adalah untuk bermain sepak bola. Oke, jika disuruh menuliskan tentang ciri-ciri seperti ini, kira-kira anak-anak bisa nggak ya? Oke, sekian materi hari ini, pembelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan ke Bu Ara langsung ya nak. Tetap semangat belajar anak soleh dan soleha. Keep healthy, be happy. Bu Ara akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.